Teman-teman, bagi Anda yang masih baru ya, baru pertama kali mungkin berkunjung ke live saya, dan di sini kita berbincang-bincang tentang kebenaran firman Tuhan ya. Silahkan apapun keyakinan Anda, silahkan bertanya tentang keyakinan saya ya. Jadi jangan bertanya tentang keyakinan Anda begitu ya. Bertanyalah tentang keyakinan saya, teman-teman ya. Disinilah ajangnya saya untuk mempertanggungjawabkan iman saya seperti yang diperintahkan oleh Alkitab firman Tuhan. Ya, Saxon, ya selamat bergabung. God bless you too. Thank you so much. Ya, teman-teman tolong dibantu ya tetep layarnya teman-teman supaya kita semakin malam semakin hot ya. Ya, saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang lagi panas-panasnya ya. Ada komentar ya atau pernyataan dari Menteri Agama bahwa Menteri Agama Gus Yakut tidak setuju ya dengan fatwa MUI atau ijtima MUI yang melarang umat Islam untuk memberikan selamat ya terhadap hari-hari besar keagamaan agama lain ya. Kita berikan apresiasi kepada Gus Yakut, berarti beliau mengerti ya bagaimana hidup di Indonesia ini harus bertoleransi dalam kerangka Indonesia yang majemuk ya, Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi dibutuhkan toleransi yang tidak main-main ya. Ya, thank you Herbert Paniaran, thank you Pak Herbert, thank you so much. Ya, teman-teman, kita patut berikan acungan jempol ya untuk Menteri Agama kita Gus Yakut ya, yang tidak setuju dengan fatwa MUI atau ijtima MUI ya, yang melarang umat Islam memberikan selamat kepada umat lain. Eben, thank you ya. Teman-teman, sebenarnya memang itu sesuatu yang ya kalau saya bilang kurang kerjaan ya. Seharusnya pemuka agama seperti saya bilang kemarin, setiap pemuka agama harus mendorong umatnya bagaimana harus hidup bertoleransi di Indonesia, bisa menghargai umat lain ya. Jangan kita aja pengen dihargai gitu ya, tapi umat lain harus juga dihargai ya. Jangan hanya kita pengen diucapin selamat ya, tapi tidak mau mengucapkan selamat kepada umat lain begitu. Sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Gus Yakut, tidak ada hubungannya dengan akidah, tidak ada hubungannya dengan teologi ya. Mengucapkan selamat kepada umat lain tidak akan mengubah kita langsung menjadi umat tersebut gitu. Saya Kristen, lalu saya mengucapkan selamat Idul Fitri kepada teman saya, lalu saya jadi Islam begitu. Ya enggak lah, ya tidak semudah itu kan ya. Lalu umat Islam mengucapkan selamat Natal atau selamat Paskah atau apa gitu kan, langsung dia jadi Kristen? Enggak juga, segampang itu kah? Itu namanya iman kerupuk ya, iman tempe atau iman pohon toge ya. Dengan satu kata mengucapkan selamat aja langsung dia berubah keyakinan. Pret. Pret ya teman-teman. Nah, ya Mbak Daud ya. Ya itu namanya mabuk agama, bener. Dibuat-buat ya. Seperti itu. Siapa juga yang mau pindah keyakinan hanya gara-gara mengucapkan selamatnya. Inilah saya katakan tadi, berman kita di sini mengatakan dari buahnya lah orang itu dikenal. Betul ya, dari buahnya lah pohon itu dikenal teman-teman ya. Memang pengajaran dalam kekristenan ya itu sangat berbeda ya dengan pengajaran agama saya yang dulu gitu ya. Di sini di dalam kekristenan kita disuruh berlomba-lomba untuk memberikan salam ya. Jadi disuruh berlomba-lomba untuk memberikan salam gitu. Kita bisa baca di Matius 5 ayat 46 teman-teman. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan ketika dia berkhotbah di bukit. Banyak sekali ya. Flyper, thank you. Ya, jadi banyak sekali pituah-pituah atau amanah-amanat ya dari Tuhan Yesus, pengajaran-pengajaran dari Tuhan Yesus yang luar biasa yang kita kenal dengan khotbah di bukit. Nah, salah satunya tentang memberi salam ini teman-teman. Ya, jadi saya akan membacakan Matius 5 ayat 46. Inilah perbedaan Kristen dengan yang lain ya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain?
Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi jelas di sini teman-teman ya. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apakah upahmu? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada upahnya teman-teman ya. Nah, kalau kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apa bedanya kamu dengan para pemungut cukai? Dia juga melakukan hal seperti itu, ya, memberikan salam hanya sesama seakidah saja gitu, ya. Nah, bukankah di sini dikatakan, bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun, ya, dia juga berbuat demikian begitu. Dia hanya memberi salam kepada saudara-saudaranya saja. Nah, itu dikatakan di sini bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mengapa dikatakan demikian? Ya karena Allah tidak pernah mengajarkan demikian gitu, ya. Kalau dia hanya memberi salam kepada orang yang kepada saudara-saudaranya saja, ya berarti dia tidak mengenal Allah. So simple. Ya, jadi kita orang-orang Kristen tidak boleh begitu, ya. Kita harus ya sebagai bukti ya perbuatan kita bertoleransi, ya apa salahnya sih ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, apa salahnya? Lalu langsung jadi Islam gitu? Aduh, so picik ya pikirannya. Aduh, Tuhan Yesus, bertobatlah ya. Nah, itulah ajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Memang saya sudah katakan ya, sejauh yang saya pelajari dari Alkitab ini, memang Tuhannya Alkitab, Allahnya Alkitab memiliki standar moral tertinggi, ya. Standar moral, mengajarkan standar moral tertinggi. Begitu, ya. Nah, kalau di luar sana diajarkan hanya kasihlah sesamamu saja saudaramu, ya. Bencilah musuhmu. Kasihlah saudaramu yang seakidah. Tapi kalau Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kalau di luar sana mengajarkan hanya boleh memberikan salam kepada saudaramu saja yang seakidah, yang di luar keakidahmu haram. Kan begitu ya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan, kalau kamu hanya memberikan salam kepada saudaramu saja, lalu apa bedamu dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah? Karena mereka juga berbuat demikian. So, jadi tahu kan posisi Anda di mana, posisi saya ada di mana. Oke. Zulfikar, mana berani kambing baca original teks Bani Kambing. Justru Bani Kambing itu kalian, ya. Kalau kami Bani Domba. Ya, kami domba, kalau kalian kambing, ya. Kambing itu kalau di Alkitab Tuhan Yesus mengatakan itu adalah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, mari kita lihat ayatnya. Di sini judulnya adalah penghakiman terakhir, ya. Ini bicara tentang Bani Kambing dan Bani Domba. Kebetulan saya melihat ada komentar dari Zulfikar ya, Bani Kambing. Dia salah ya. Dia tuh sebenarnya Bani Kambing gitu, salah sebut ya. Oke. Penghakiman terakhir. Ini semua manusia akan dihakimi ya oleh Tuhan Yesus nanti. Kambing-kambing akan dihakimi untuk dilemparkan ke neraka, domba-domba dihakimi untuk mendapatkan mahkota kehidupan. So, mari kita baca Matius 25 ya, mulai dari ayat 31. Judulnya adalah penghakiman terakhir. Ya, dengarkan ya Zulfikar. Ayat 31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Wow. Ini bukan manusia ini ya. Semua malaikat bersama-sama dengan dia. Siapa itu? Ya? Siapa yang dilayani oleh malaikat-malaikat jika bukan Tuhan? Lanjut, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Semua bangsa. Thank you Bram. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya.
dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Mana tadi Zulfikar? Dengarkan ini baik-baik. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dengarkan ya Zulfikar. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang sebelah kanannya, berarti kepada domba, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Nah, domba-domba itu akan menerima kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan sorga, ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Dan ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Apa artinya? Kapan Tuhan Yesus masuk penjara? Gak pernah, ya. Artinya kalau kita melakukan semuanya ini, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan, berarti kita sudah melakukannya untuk Tuhan, ya. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku." Thank you Romo. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, berarti kepada bani kambing, ya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang diri asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, "Bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami telah melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untukku." Ya, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Haleluya, ya. Jadi tahu kan apa beda bani kambing dengan bani domba? Oke, itu pelajaran penting untuk Zulfikar tadi, ya. Oke, teman-teman, kita lihat lagi. Silahkan Anda bertanya tentang iman saya, ya, teman-teman, ya, bukan tentang iman Anda atau iman saya yang dulu, ya. Saya akan menjawabnya dengan firman Tuhan, oke? Bukan dengan asumsi. Yoza Jamba. Oh, orang awak kok Maya, Yoza. Sasuku tuh. Jamba. Yesus mana kenal sama orang Kristen, Kristen. Nyalah kalian. Oh, gitu. Itulah kebodohan ya kalian, ya, belajar dari guru-guru palsu, ya, seperti Zuma, Arifa, seperti mualaf, ya, akhirnya bodoh seperti ini nih, ya. Yesus mana kenal sama orang Kristen, nyalah kalian, hadeh, pede lagi ngomongnya, ya. Pasti ini berbicara tentang Matius 7 ayat 21 sampai 23. Inilah kegagalpahaman, ya, dari teman-teman Olim, ya, tentang ayat tersebut, ya. Dia tidak mengerti tapi mencoba membuat pernyataan bodoh, ya kan? Ayat itu tidak bicara tentang bahwa Yesus tidak kenal Kristen. Tidak, ya. Anda baca dulu ayat pertamanya apa bunyinya. "Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk kerajaan sorga." Ya, bukan setiap orang mana? Ya, bukan setiap orang Kristen yang akan masuk sorga. Berarti ada yang masuk surga, ada yang tidak, ya.
Begitu maksudnya. Siapa yang tidak masuk surga? Yaitu mereka yang melakukan kejahatan. Kejahatan apa? Lihat judul dari ayatnya, ya, yaitu tentang pengajaran sesat. Ya, jadi kalau orang Kristen melakukan pengajaran-pengajaran sesat yang tidak alkitabiah, nah mereka itulah yang tidak dikenal, ya. Bukan semua orang Kristen. Kalau orang-orang Kristen yang melakukan kehendak Bapa di sorga, nah mereka akan masuk kerajaan sorga. Ya, jadi ini tidak bicara Yesus tidak mengenal Kristen, bukan itu poinnya di sana, ya. Jadi tolong pikiran pemahaman Anda diperbaiki, ya. Salah kaprah itu dalam memahami Matius 7 ayat 21 sampai 23. Zulfikar, biar nggak dibilang dibodoh gereja sekali-kali original teks Yunani, Bu. Zulfikar, saya kasih tahu Anda, ya. Alkitab itu harus diterjemahkan ke dalam semua bahasa. Itu kehendak dari Allah, keinginan Tuhan sendiri. Ya. Mari saya bacakan ayatnya, bahwa saya tidak perlu membaca teks asli Yunaninya. Ya. Saya tidak perlu membaca PL dalam teks asli Ibraninya, tidak perlu, ya. Karena ahli-ahli bahasa, ya, sudah menerjemahkan Alkitab berbahasa Ibrani, PL, dan Yunani PB ke dalam berbagai bahasa di dunia, ya. Dan yang menerjemahkan itu bukan orang-orang sembarangan, tetapi ahli sejarah juga, ahli bahasa juga, ya. Semua ahli ada di situ. Ahli teologi tentu juga ada di situ, ya. Jadi Tuhan Allah Alkitab itu menghendaki bahwa Alkitab harus diterjemahkan ke dalam semua bahasa, dan Tuhan mau setiap orang menyembah Dia dalam berbagai bahasa, bukan dalam satu bahasa saja, ya. Karena Tuhan Allah Alkitab itu bisa semua bahasa, karena Dia yang menciptakan semua bahasa di dunia ini, ya. Mari kita lihat. Kita bisa baca Yesaya 45 ayat 23. Apa di sini dikatakan? Allah Elohim atau Jehovah, ya. Thank you, Bram. Itu berfirman tentang pertanyaan Anda, Zulfikar, ya. Demi aku sendiri aku telah bersumpah. Itu firman Allah, ya. Demi dirinya sendiri dia telah bersumpah. Jadi Allah yang benar itu tidak bersumpah demi ciptaannya, ya. Demi bintang yang terbenam, ya kan, demi ini, tidak, ya. Dia bersumpah demi dirinya sendiri. Thank you, Jimmy Sin. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang, dengarkan baik-baik, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Oke? Dalam bahasa apa? Dalam segala bahasa. Dalam bahasa Arab aja dong? No, dalam segala bahasa. Ya, dalam segala bahasa. Bahasa apapun. Makanya Alkitab harus diterjemahkan ke dalam segala bahasa untuk menggenapi nubuatan ini. Ini nubuatan, ya. Ini Tuhan Allah Jehovah itu berbicara tentang Alkitab, ya, tentang umat manusia yang akan menyembahnya, yang akan bersumpah setia dalam segala bahasa, ya. Jadi tidak perlu saya membaca Alkitab yang asli, ya, berbahasa Ibrani untuk PL dan berbahasa Yunani untuk PB. Tapi jangan khawatir. Masoretic text, ya, yaitu teks asli Perjanjian Lama, dan Textus Receptus, teks asli Perjanjian Baru, itu terpelihara sampai hari ini, ya. Dan Masoretic text dan Textus Receptus dijadikan sebagai standar penterjemahan, ya.
Jadi tidak ada Alkitab dirubah-rubah, nggak ada. Yang berubah apa? Yaitu terjemahannya. Mengapa berubah? Mengikuti perkembangan dari bahasa yang bersangkutan, baik dari segi kosakatanya, ya, idiom-idiomnya yang bisa berubah, ya, mungkin grammarnya, begitu ya. Itu mengikuti, karena bahasa itu sifatnya sangat dinamis, selalu berubah dari masa ke masa, ya. Jadi itu yang dirubah itu bukan esensinya dari ayat tersebut, bukan, ya, bukan makna dari ayat tersebut, bukan, ya, tapi menyesuaikan dengan perubahan bahasa yang ada. Oke, jadi kalau dikatakan Alkitab sudah dirubah-rubah, itu mah orang bodoh yang berkata demikian, ya. Bukan Alkitab dirubah-rubah, ya, tetapi terjemahannya disesuaikan dengan perkembangan bahasa yang bersangkutan. Oke, Opung, dari komen ini saja sudah bisa kita membedakan komen yang mengenai Allah yang benar dan Allah yang tidak benar. Oke, Opung, thank you, betul sekali, Opung. Thank you, sayangnya aku. Thank you so much untuk gift-nya, ya. So, apa ini ya? Ibu ini kalau ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab, dia nggak akan baca, ya. Sultan, bukan pertanyaan yang tidak bisa dijawab yang saya lewatkan, tetapi pertanyaan bodoh itu saya lewatkan, ya. Karena yang bertanya tidak mengerti dengan pertanyaannya sendiri, gitu. Itu harus saya lewatkan, ya. Tetapi kalau dia bertanya dan pertanyaannya jelas, pasti saya jawab, teman-teman, ya. Karena tidak ada yang tidak bisa dijawab oleh kebenaran. Ujai ini, ya. Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Tolong jelaskan. Pasti, ya. Tidak bisa terbantahkan lagi, Yesus itu adalah Tuhan. Oke? Anda berarti tidak tahu juga dengan apa yang Anda tanyakan. Tidak ada utusan Tuhan, tidak ada di Alkitab yang berhubungan dengan konteksnya dengan Tuhan Yesus. Dia tidak pernah disebut sebagai utusan Tuhan, ya. Tidak ada, ya, ungkapan utusan Tuhan itu tidak ada di Alkitab, ya. Kalau dia utusan Bapa, ya, diutus oleh Bapa, itu ada, gitu, ya. Tapi kalau utusan Tuhan nggak ada. Dia bukan utusan Tuhan, tapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Oke? Nah, mengapa dia disebut utusan? Ya, karena dalam konteks Allah Tritunggal itu diniscayakan Allah mengutus firman-Nya, ya. Allah itu pasti berfirman, kan? Nah, firman-Nya ini bisa dia utus menjadi manusia. Paham? Nah, ini tidak bisa berlaku untuk Allah-Allah atau ilah-ilah asing, Allah-Allah yang lain di luar Allah Tritunggal, itu tidak bisa. Please, ya, jadi tidak berlaku, teman-teman, ya, untuk Allah yang punya konsep yang berbeda dengan Tritunggal. Nah, kalau dalam konsep Allah Tritunggal, dia bisa mengutus firman-Nya, nuzul menjadi manusia. Untuk apa? Untuk satu tujuan atau misi besar, yaitu misi penyelamatan. Begitu, ya. Jadi ketika firman Allah ini turun ke dunia ini, ya, terlahir lewat perawan Maria, bukan berarti surga kosong, ya. Di sana ada Bapa yang bertahta. Oke? Bapa yang bertahta, teman-teman. Jadi tidak kosong surganya, ya. Nah, ketika Tuhan Yesus Kristus terangkat, sebelum dia terangkat dia berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu." Dia berkata kepada para muridnya, ya, dan kepada semua orang percaya. "Tapi aku akan mengirim roh kebenaran." Ya. Roh kebenaran ini akan diam di dalam kamu. Ya kan? Dia akan mengajari semua orang percaya, ya. Dia akan menghibur, dia akan menguatkan, ya. Dia akan akan membimbing, mengajar semua orang yang percaya ke dalam keseluruhan kebenaran Allah. Nah, begitu. Jadi orang Kristen tidak pernah ditinggalkan, ya, oleh Tuhan Yesus.
tidak pernah. Tapi rohnya disebut juga dengan Roh Kudus, disebut juga dengan Roh Yesus, disebut juga dengan Roh kebenaran, disebut juga dengan Roh penghibur. Ya, banyak sekali sebutan untuk Roh Kudus ini. Disebut juga dengan Roh kasih karunia, itu sama. Semuanya artinya adalah Roh Kudus, sebutan untuk Roh Kudus, teman-teman. Begitu ya. Jadi ujai Yesus Kristus itu adalah Tuhan 100%. Tidak ada Tuhan selain Yesus Kristus. Ya. Tidak ada Tuhan lagi yang lain. Oke, saya baca lagi yang lain. Tidak usah belepotan. Tidak usah khawatir ya teman-teman ya. Saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda atau tidak membaca pertanyaan Anda ya. Kalau itu pertanyaan yang memang jelas gitu. Yang disebut aku Tuhan, nyalah kalian Matius. Kan ini tadi saya bilang Kores ya. Matius 7 ayat 3. Apa ini? Anda menulis aja nggak benar. Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu yang benar ya. Nggak ada tuh 7.23 tanda tanya apa itu? Nggak ngerti saya. Kores, perbaiki teks Anda ya. Yang benar adalah Matius 7 ayat 21 sampai 23. Begitu. Apa bunyinya? Bunyinya apa? Ya, mungkin saya harus bacakan ya. Anda sendiri mungkin gak pernah baca ayat itu secara lengkap. Tapi cuman dengar-dengar. Ya kan? Dengar-dengar Zuma mungkin. Dengar-dengar mu'alaf mungkin. Ustadz mu'alaf. Yang selalu saja gagal paham dengan ayat Alkitab. Oke, kita lihat. Kita lihat Matius 7. Ini saya sudah bosan ya membahas ayat ini sebenarnya. Sudah beribu-ribu kali sepertinya saya sudah membahas ayat ini ya. Saya bahkan di channel saya teman-teman, saya sudah membuat berapa video itu tentang Matius 7 ini ya. Banyak sekali di channel saya gitu. Matius 7. Cobalah Anda singgah ya ke channel Noverina Solihin di YouTube. Banyak sekali pembahasan saya tentang pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman muslim. Ya, Matius 7 kok keluar 28. Bentar teman-teman. Matius 7 ayat 21. Go. Pilih ya. Nah, ini ya. Ayat 21 judulnya. Jadi kalau baca itu ya, baca Alkitab itu ya, baca judulnya, perikopnya teman-teman. Kalau Anda ingin paham ayat, Anda baca satu perikop seluruhnya. Jangan Anda cuma comot-comot satu ayat lalu Anda tafsirkan. Pasti dijamin akan gagal paham ya. Inilah yang dilakukan oleh para mu'alaf. Dan teman-teman muslim juga hanya main dengar-dengar aja gitu kan, main percaya, tidak dicek and recheck lagi. Oke, ini judulnya adalah hal pengajaran sesat ya. Kita bicara tentang Matius 7. Saya bacakanlah dari ayat 15 ya sampai ayat 23 biar teman-teman paham ya. Saya bacakan ayat lengkapnya teman-teman. Dengarkan baik-baik ya, Kores. Hal pengajaran yang sesat. Ayat 15, saya mulai ayat 15. Thank you section. Ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Ini bicara tentang nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya, jadi nabi-nabi palsu ini itu bisa dilihat dari pengajarannya teman-teman. Maksudnya di sini adalah dari buahnya, itu dari ajaran-ajarannya. Ya, nah, orang bisa membedakan ya. Mana nabi palsu, mana yang tidak. Di sini dikatakan ya, dari buahnya lah kamu bisa mengenal mereka, yaitu dari ajaran-ajarannya. Nah,
Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Yes, logis ya. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Logis ya teman-teman? Pasti. Kalau pohonnya sehat, buahnya pasti sehat ya. Kalau buahnya busuk, ya pohonnya pasti nggak sehat ya, pasti busuk juga atau keropos di dalamnya. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini bicara tentang neraka ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mengenal siapa? Mengenal nabi-nabi palsu itu teman-teman. Ayat 21. Nah ini masuk ayat 21 ya. Perhatikan baik-baik teman-teman. Ya, spesialnya Quraisy yang bertanya. Ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan garis bawahi ya. Tadi bukan setiap, itu Anda garis bawahi ya. Kemudian melainkan. Ini penting karena ini akan menentukan maknanya. Ya, kalau Anda tidak paham dengan bukan setiap dan melainkan, sayonara. Ya, pasti Anda gagal paham. Jadi garis bawahi kata bukan setiap ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Bedakan dengan setiap orang. Nah, ini dia ya. Kalau di sini ditulisnya setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, maka Anda benar Quraisy. Bahwa semua orang Kristen akan dienyahkan oleh Tuhan Yesus masuk neraka. Ya, kalau kalimatnya berbunyi setiap orang, ya setiap. Anda benar, ya. Anda benar. Kalau di sana bunyinya adalah setiap orang Kristen tentunya, ya. Karena tidak ada orang lain yang berseru-seru kepada Tuhan Yesus kecuali orang Kristen. Tetapi di sini bukan setiap ya, bukan setiap dengan setiap itu bedanya seperti bumi dengan langit. Paham ya? Jadi di sini bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, nanti kita cari tahu apa itu kehendak Bapa ya. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, siapa yang membuat kejahatan tadi? Ya yang tadi. Yang dia bilang, kami mengusir setan demi namamu. Ya, kami melakukan mujizat demi namamu. Orang ini teman-teman yang dienyahkan. Dan Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mengapa? Kok kan dia melakukan demi nama Tuhan? Ya, demi nama Yesus. Ya, semua ya demi nama Yesus. Yesus yang mana dulu, gitu kan? Apakah Yesus masih memberikan kuasa-kuasa untuk mengusir setan? Apakah Yesus masih memberikan kuasa-kuasa untuk melakukan mujizat? Apakah Yesus masih memberikan kuasa-kuasa untuk bernubuat? Nah, ini penjelasannya Anda baca di ayat seterusnya, ya. Ini panjang ini ceritanya teman-teman sampai ke bawah, ya. Sampai nanti kepada ayat apa? Ya. Ketika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna akan lenyap, ya. Apa itu? Nubuat, bahasa lidah, ya. Kemudian karunia-karunia melakukan mujizat. Bedakan mujizat dengan karunia melakukan mujizat, ya. Karunia bernubuat, karunia melakukan mujizat, ya. Karunia mengusir setan, ya. Itu hanya diberikan kepada para rasul. Ya, tetapi banyak orang, ya, kebablasan teman-teman. Ya, kalau rasul ada 1000 orang yang sakit, dia katakan sembuh, maka 1000 sembuh, ya. Tapi kalau yang bukan dari Tuhan, ada 1000 yang sakit,
cuma beberapa orang yang sembuh, itu bukan karunia namanya. Ya, kalau karunia itu pasti mipan. Kalau karunia itu pasti terjadi. Sebentar teman-teman, saya harus amankan dulu mipan ini ya. Nggak jadi dia. sorry. Ya, begitu teman-teman ya. Jadi itu berbicara tentang ajaran-ajaran sesat ya. Nah, sekarang dari Matius 7 tadi, siapa yang dikenal oleh Yesus? Siapa yang tidak dienyahkan oleh Yesus? Siapa? Yaitu mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Ya, apa itu kehendak Bapa? Mari kita lihat. Kita bicara ayat ya, teman-teman ya. Kehendak Bapa. Ya, tunggu. Apa itu kehendak Bapa? Yohanes 6 ayat 40. Ya, ini berhubungan dengan Matius 7 ya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Sekarang, apa kehendak Bapa yang di sorga itu? Mari kita lihat. Yohanes 6 ayat 40. Dengarkan teman-teman ya. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Itu kehendak Bapa ya, yaitu setiap orang yang melihat Yesus atau yang mendengar Yesus, Bapa mau orang ini percaya kepada Yesus, supaya Yesus membangkitkan mereka pada akhir zaman dan memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Itulah kehendak Bapa. Oke, paham sekarang? Ya, jadi orang-orang itu sangat dikenal oleh Tuhan Yesus ya. Tidak akan dienyahkan, malah diberikan kehidupan yang kekal. Ya, yaitu yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bahwa setiap orang yang melihat anak atau yang mendengar tentang anak atau Yesus, orang itu harus percaya kepadanya. Maka Yesus akan memberikan kepadanya hidup yang kekal ya, dan akan membangkitkan orang tersebut pada akhir zaman. Oke, Zulfikar, perbaikilah kebodohan Anda ya. Jangan sudah dijelaskan dengan sangat jelas masih bertahan kepada kebodohan Anda ya, kesimpulan yang sangat sesat ya. Tidak ada. Yesus sangat mengenal ya, sangat mengenal orang-orang Kristen ya. Mari saya buka ayatnya. Apakah benar Yesus mengenal orang Kristen? Mari kita lihat. Saya paling tidak suka ya, sudah dijelaskan tapi dia masih kekeh dengan pemahamannya yang sesat itu. Begitu. Berarti orang ini tidak mau pintar, maunya bodoh terus gitu. Ya. Sudah dijelaskan dengan segamblang-gamblangnya, tapi dia masih pada pemikirannya yang salah. Ya. Sebaiknya orang ini tidak perlu dilayanin ya. Karena mau tetap bodoh gitu. Diajarkan yang benar tapi mau tetap bodoh. Masih bicara Yesus tidak mengenal Kristen. Ampun. Sebentar ya. Mari kita buka Yohanes 10 ya. Ayat 14. Ini fakta ya, yang tidak bisa terbantahkan lagi bahwa Tuhan Yesus sangat mengenal orang Kristen. Yohanes 10 ayat 14.
Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Garis bawahi, ya. Aku gembala yang baik, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku, ya. Tapi kalau kambing dia nggak kenal, ya. Bani kambing itu dia nggak kenal, ya. Tapi domba-dombanya dia sangat kenal, ya. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yes, amin, puji Tuhan, ya. Tuhan Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ada lagi padaku domba-domba lain. Nah, itu saya, ya. Yang tadi yang dia maksud, ya, itu orang-orang Kristen, ya, orang-orang Kristen dari lahir, ya. Tetapi ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Ya, yang tadi dia maksud adalah orang Kristen yang berasal dari Israel, orang-orang Israel, ya. Orang-orang Israel yang Kristen seperti para rasul, murid-murid, dan semua orang-orang yang percaya, ya. Karena ketika Petrus berkhotbah saja itu ada 3.000-an orang bertobat pada masa itu, ya. Jadi pada zamannya para rasul, orang Kristen sudah sangat banyak begitu. Nah, ini yang dimaksudkan. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Dan ada lagi padaku, ya, dengarkan baik-baik, ya. Dan ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Artinya bukan dari bangsa Israel, ya. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, ini, ya. Inilah para murtadin. Hasil penginjilan dari Rasul Paulus, ya. Hasil penginjilan dari para evangelis, ya, terhadap bangsa-bangsa lain. Di sini disebut sebagai, Tuhan Yesus mengatakan domba-dombaku yang bukan dari kandang ini, artinya di luar Israel, atau disebut juga orang-orang Kristen dari bangsa-bangsa lain, begitu, ya. Jadi jelas bahwa Yesus Kristus sangat mengenal orang Kristen. Kristen itu artinya pengikut Yesus. Dia sebut dengan domba-dombanya. Mengapa harus pakai terminologi domba, ya? Kenapa nggak kucing, bebek kayak apa, kuda kayak apa gitu, ya? Kenapa domba dan kambing? Ya, domba itu adalah Kristen, kambing itu di luar Kristen, begitu. Kenapa harus domba dan kambing dipilih oleh Tuhan untuk menyebut umat manusia ini, gitu, ya? Karena domba itu adalah simbol dari kekudusan, ya. Simbol dari kepatuhan, ya. Simbol dari ketaatan. Itu domba, ya. Karena dia apa? Warnanya putih metah, ya, itu melambangkan kekudusan, ya. Kemudian domba ini dipilih sebagai untuk korban, ya. Jadi dia nurut gitu. Domba itu nurut, taat gitu, dibandingkan dengan kambing yang suka meronta, begitu, ya. Dan kambing rata-rata warnanya hitam, ya, kalau domba putih. Nah, itu kenapa Tuhan mengambil terminologi domba dan kambing, ya. Jadi sekarang sudah tahu mana kambing, mana domba. Umi Shantik asumsi, berarti Anda buta huruf, ya kan? Dari tadi saya menjawab semua dengan firman Tuhan, ya. Lalu dikatakan asumsi, berarti otakmu yang nggak nyambung. Halo. Muka-muka apa ini? Nggak jelas. Mau tanya domba apa ini? Om Joker, domba dongo. Domba dongo. Itu menurut Anda yang dongo berarti, kan? Oke. Alref, cantik-cantik menuhankan manusia. Aduh, mana akalnya? Yaitu akal Anda yang nggak nyampe berarti, ya. Anda pahamnya manusia jadi Tuhan, ya. Sementara pada faktanya adalah Tuhan jadi manusia. Jadi dua kejadian yang sangat berbeda gitu, ya. Tapi Anda tidak mau memahami
bagaimana Allah itu, firman Allah itu bisa menjadi manusia, menjadi Tuhan Yesus begitu, ya. Nggak bisa paham kan Anda, akal Anda nggak nyampe gitu. Memang di Alkitab dikatakan, mari kita baca. Mengapa Anda orang-orang ini ya, banyak orang-orang olim-olim ini ya tidak bisa memahami bahwa Yesus adalah Tuhan. Oh ya, ini sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan teman-teman. Tunggu, saya hanya menjawab dengan ayat ya. Jadi yang bilang-bilang asumsi bertobatlah. Ya, 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 ya. Ya, tunggu. Di ayat itu dikatakan ya, tidak ada yang bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan kecuali oleh Roh Kudus. Artinya, tidak ada orang yang bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Kalau dia tidak punya Roh Kudus, nggak bisa, ya. Hanya orang yang memiliki Roh Kudus di hatinya, itulah yang bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Menjawab pertanyaan Alref ini, cantik-cantik menuhankan manusia. Aduh, mana akalnya? Nah, ini jawaban untuk Anda, ya. 1 Korintus 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, saya dulu sebelum murtad jadi Kristen, ya. Saya tidak mengenal Allah, ya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Catat ya, 1 Korintus 12 ayat 2. Jadi, mengapa saya bisa berkata Yesus adalah Tuhan? Karena di dalam saya ada Roh Kudus. Di dalam teman-teman yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, di dalam mereka ada Roh Kudus. Ya. Mereka-mereka yang tidak memiliki Roh Kudus di hatinya tidak akan bisa berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu sudah final, ya. Oke, jadi jangan heran mengapa ada orang berkata, "Oh, Yesus cuma manusia." Ya kan? Masa manusia jadi Tuhan? Nah, itu karena mereka tidak punya Roh Kudus. Jadi mereka tidak bisa memahami hal-hal yang rohani. Begitu ya. Jelas ya, teman-teman? Ayat 3 tadi ya, saya ulangi. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, ya. Jadi kalau orang yang punya Roh Allah di hatinya atau Roh Kudus tidak akan pernah berkata terkutuklah Yesus, nggak ada, ya. Tuh terkutuklah Yesus, nggak bisa, ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. So, teman-teman, pegel kaki saya. Ya. Oke, adakah pertanyaan yang lain? Manusia beranak Tuhan. Nah, itulah nggak nyambung lagi otaknya. Manusia beranak Tuhan. Memang kalau orang-orang duniawi, ya, itu tidak bisa melihat hal-hal yang rohani. Jadi dia fokusnya ya itu kepada yang tetek bengek gitu, ya. Kalau dia mau mendengarkan pernyataan malaikat Gabriel ketika Yesus Kristus dilahirkan, itu dia nggak akan berkata begini, manusia beranak Tuhan. Ya.
Ampun. Selalu melihatnya dari sisi yang apa ya? Yang apa ya sebutannya ya, kalau ada kacamata ya. Ya dia pakai reben terus gitu, kacamata hitam. Jadi apa yang dia lihat hitam aja semua warnanya gitu, teman-teman. Ya. Coba pakai kacamata yang netral nih, kayak saya nih netral. Hijau ya kelihatan hijau, ya kan? Putih ya kelihatan putih. Nah, tapi banyak orang memakai kacamata hitam. Jadinya hitam semua, ya. Merah pun dia lihatnya hitam. Hijau dia lihat hitam, biru dia lihat hitam. Nah, itulah orang seperti itulah kira-kira ya. Umar-mar ini ya. Oke, apalagi? Murtad karena miskin. Oh ya, murtad karena miskin. Aduh, sayang sekali murtad. Justru orang murtad baru jadi miskin. Rata-rata kayak gitu, teman-teman, ya. Sebelumnya enak hidupnya, teman-teman, ya. Enak, ya kan? Setelah murtad jadi miskin. Mengapa? Karena dibuang oleh keluarganya, ya kan? Mungkin dari pekerjaannya juga di PHK karena dia murtad. Mungkin pemimpinnya agak fanatik gitu kan. Oh dia nih pindah agama ya, murtad. Langsung di PHK. Akhirnya tadinya bekerja nggak jadi bekerja, ya kan? Akhirnya miskin, gitu kan? Nah, seperti orang-orang yang murtad, akhirnya dibuang dari keluarga, dicoret dari hak waris, ahli waris, coret. Tidak diakui lagi sebagai bagian dari keluarga, hilangkan dari kakak, segala macam, ya kan? Bisa kehilangan jabatan, bisa kehilangan penghasilan, ya, bisa kehilangan keluarga. Itu upah mengikut Yesus seperti itu. Jadi kalau Anda katakan murtad karena miskin, salah, ya. Biasanya mah mu'alaf tuh, jadi mu'alaf karena miskin, ya. Mungkin nggak ada pekerjaan, ya kan, hidup susah atau membawa sakit hati, dendam, kesumat, akhirnya jadi mualaf. Nah, ternyata kayak gitu ya. Tapi kalau orang murtad enggak begitu. Apanya? Miskin apa? Saya dulu waktu pindah agama nggak miskin. Saya berkecukupan. Ya. Nggak apa? Ya, puji Tuhan lah. Ya, nggak pernah miskin gitu. Ya, hidup saya nggak pernah miskin, teman-teman. Puji Tuhan ya. Jadi alasan miskin nggak ada. Dan saya lihat teman-teman saya juga bukan karena miskin, justru setelah dia murtad dia harus hidup sendiri gitu, ya, hidup sendiri, kerja sendiri, ya, menghidupi dirinya sendiri. Tapi saya lihat selalu ada pemeliharaan Tuhan. Itu pun yang saya alami, ya, selalu ada pemeliharaan Tuhan, begitu. Dan terasa sekali Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu yang dialami banyak para murtadin, ya. Selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Itu yang benar, ya. Jadi ini nggak benar ini. Mana lagi? Manusia. Oke, Eling, Mbak. Nah, ini OON-nya sama lagi nih ya. Menyembah Tuhan, menyembah manusia. Karena Anda tidak punya Roh Kudus ya. Jadi karena itulah Anda tidak paham bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke. Pokoknya semua yang mengatakan bahwa Yesus itu cuma manusia, dia tidak punya Roh Kudus, titik. Ya. Bertobatlah bagaimana supaya bisa punya Roh Kudus? Cuma satu caranya, bertobat sungguh-sungguh, terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat Anda, maka pada saat itu dirimu, hatimu akan dimateraikan dengan Roh Kudus. Nah, pada saat itulah engkau akan memiliki Roh Kudus, baru mengerti semua kebenaran ini, baru matanya terbuka, ya. Baru matanya terbuka, teman-teman. Baru bisa paham tentang Alkitab, baru bisa paham tentang hal-hal yang rohani. Begitu. Apalagi? Mau tanya takut dibilang melecehkan apa nih? Mau tanya takut dibilang melecehkan si Yesus, Saram Tirta. Ya tanya aja Anda, ya. Di tempat yang pink itu lihat. Mau tanya takut dibilang melecehkan, ya tanya aja
Saram Tirta, ya. Mengapain takut melecehkan Tuhan Yesus? Paling kena hukum nanti. Di saat hidup tak berkekuatan, malah mati jadi mayat disembah. Ivendri Idwar, ya. Di saat hidup, saya pahamin dulu pernyataan Anda. Di saat hidup tak berkekuatan, malah mati jadi mayat disembah. Oh, maksudnya Yesus, ya. Yesus hidup tak berkekuatan. Yakin hidup tak berkekuatan? I don't know. Di saat hidup tak berkekuatan begitu. Aduh, salah Anda, ya. Tuhan Yesus itu sudah melakukan hal-hal yang sangat-sangat ajaib di mata banyak orang, ya. Dia bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 2 ikan 3 roti. 3 roti 2 ikan, ya. 2 ikan 3 roti yang benar, ya. 3 ikan 2 roti, ya. 3 ikan 2 roti. Setelah 5.000 orang diberi makan, ya, dengan 2 ikan 3 ikan 2 roti, ya, malah masih bersisa 12 bakul penuh. 12 bakul penuh masih bersisa, ya. 5.000 orang diberi makan. Artinya apa? Dia punya kuasa melipat gandakan segala sesuatu, ya. Kuasa apa itu? Ya, hanya Tuhan yang punya kuasa, cuy. Manusia nggak punya kuasa seperti itu, ya. Coba Anda beri makan orang sekarang fakir miskin dengan 3 ikan 2 roti, ya. 5.000 orang menunggu Anda tuh, ya. 5.000 orang menunggu Anda. Bisa nggak Anda memberi makan 5.000 orang hanya dengan 3 ikan 2 roti? Nah, ya. Kemudian Tuhan Yesus bisa mengubah air berdrum-drum menjadi anggur. Siapa yang bisa melakukan melipat gandakan itu semua? Hanya Tuhan, ya. Hanya Tuhan. Jadi Anda, bahkan Tuhan Yesus bisa membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati, udah busuk, dibangkitkan kembali Lazarus. Ya, siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Tuhan, ya. Manusia tidak bisa melakukan itu. Oke? Nah, orang yang tidak punya mujizat apapun Anda sembah. Kan aneh Anda ini, ya. Tuhan Yesus yang sudah punya mujizat begitu nyata di hadapan semua orang, Anda ragukan ketuhanannya. Kebalik-balik otaknya, teman-teman. Oke, apa itu? Banyak congor. Apa itu? Fitok. Baca Wahyu 5 ayat 6. Mari kita lihat Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5 ayat 6. Ayat 6. Ayat 6. Wahyu 5 ayat 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Apa itu maksudnya? Yang Anda tanyakan apa? Apa yang Anda tanyakan? Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, ya, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Pertanyaannya, saya lewatkan dulu ya, nggak tahu saya mau tanya apa gitu. Paparai, tante mau tanya serius, yang nyunatin Tuhan orang hebat bukan? Jawab tante. Paparai, ya. Paparai yang menyunat Yesus, Tuhan Yesus di usia 8 hari, ya pasti orang Yahudi, ya. Anda katakan dia hebat, ya hebatlah, ya. Pada saat itu biasa orang anak laki-laki usia 8 hari disunat, itu tradisi Yahudi, ya. Kalau Anda mau bilang hebat, ya boleh Anda bilang hebat. Terus apa? Apa?
Mengapa Yesus disunat? Ya karena dia terlahir dari keluarga Yahudi. Mengapa disunat? Nah, itu pertanyaannya. Mengapa dia disunat? Ya karena dia orang Yahudi. Pertanyaannya lagi, lalu Anda disunat mengapa? Gitu kan? Anda disunat juga. Mengapa Anda disunat? Coba alasannya apa? Bisa jawab nggak? Apakah Anda orang Yahudi? Nah itu dia, ya. Semua orang di perjanjian lama disunat, ya, untuk itu sebagai stempel dia, ya, stempel. Kalau nggak distempel dengan sunat, berarti dia bukan orang Yahudi. Begitu, ya. Lalu Anda disunat sekarang. Kenapa? Tujuannya apa? Karena Anda orang Yahudi kah? Jawablah. Jangan asal niru-niru aja gitu ya, tapi nggak tahu maknanya. Yesus, Sigit. Yesus, gue tantang gulat, ayo, oh tunggu aja. Pasti kalau kehendak Anda biasanya bisa terjadi sih. Pasti Tuhan Yesus juga membaca ini tulisan Anda ini. Ya. Agustan aja nantang-nantang Tuhan Yesus dikasih, ya kan? Dikasih apa yang dia mau gitu. Anda juga boleh nanti Anda bergulat dengan Yesus, langsung nyawa Anda melayang. Agustan nantang-nantang Yesus ya, ngentutin Alkitab. Akhirnya dapat kwitansi dia kan, buy one get one. Istrinya juga kena. Kata Paul Zhang, oh dia bukan diazab oleh Yesus itu. Kejam sekali Yesus kalau begitu. Nah, buktinya saya, kata Paul Zhang, saya ini dulu sudah memaki-maki Yesus kayak mana memaki-maki Yesus. Tapi saya nggak diazab tuh. Ya iya. Kalau Agustan ini tidak bertobat. Kalau Anda kan masih bertobat, Anda baik lagi, ya kan? Anda bertobat, Anda berbalik kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau si Agustan kan enggak. Emang dia bertobat jadi Kristen sebelum mati kan enggak? Ya tetaplah hukuman itu terjadi padanya seperti yang dia kehendaki. Ya, kata Tuhan Yesus, terjadilah padamu apa yang engkau perkatakan, ya, termasuk Sigit ini, ya. Terjadilah padamu apa yang engkau perkatakan, Sigit. Bergulat dengan Tuhan Yesus. Dikirimnya satu malaikat aja kaing-kaing Anda. Parna. Kristen menjunjung Yesus karena mujizatnya begitu banyak bagi umatnya. Fakta dan pengalaman pribadi. Yes, benar Parna ya. Puji Tuhan. Memang begitu ya. Jadi Yesus Kristus itu sebagai Tuhan itu nyata sekali. Kuasanya itu nyata di dalam kehidupan orang-orang percaya ya. Kehadirannya itu nyata di dalam kehidupan orang percaya. Semua perkataannya, semua firmannya ya dan amin. Tidak ada yang meleset. Apa yang dia katakan itu benar ya adanya. Makanya dia berkata, akulah jalan dan kebenaran. Artinya di luar Kristus itu tidak ada lagi kebenaran yang lain gitu ya. Dan di luar Kristus itu tidak ada lagi jalan ke sorga. Satu-satunya dia ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hidup itu maksudnya adalah hidup yang kekal ya. Hidup yang kekal yaitu sorga. Ya, sorga yang kekal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang ke sorga, ke rumah Bapa itu, kalau tidak melalui aku. Itulah jaminan Tuhan Yesus ya. Kalau kita percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya, maka kita akan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepadaku ya, dia akan hidup selama-lamanya. Walaupun dia sudah mati. Itu artinya ya. Jadi kematian bagi seorang Kristen yang sejati, yang benar-benar sudah diselamatkan, yang benar-benar percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kematian itu hanyalah pintu masuk kepada kehidupan kekal, teman-teman ya. Makanya orang Kristen tidak ada yang takut mati. Ya, tidak ada yang takut mati. Ya. Kematian itu adalah sesuatu yang indah. Ya. Hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan, kata Rasul Paulus ya.
Jadi orang Kristen kalau takut mati, itu imannya dipertanyakan, teman-teman, ya. Imannya dipertanyakan. Kalau ada orang Kristen yang belum yakin dia masuk surga, itu imannya dipertanyakan. Bertobatlah, bertobat ulang, ya, dan pahami Injil itu dengan benar, ya. Kalau ada orang Kristen tidak yakin dia diselamatkan, tidak yakin dia masuk surga, sia-sialah Tuhan Yesus di kayu salib itu, ya, menyerahkan nyawanya untuk kita semua, untuk keselamatan semua orang yang percaya kepadanya. Begitu, sia-sia. Kalau ada orang berkata, kalau gedung ini runtuh, kita mati, Anda udah pasti masuk surga belum? Orang Kristen menjawab, aduh tergantung Tuhan ya, aduh gimana ya, nggak tahu ya, tergantung gimana kita sih, amal baik kita, ibadah kita. Bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Ya teman-teman, 47 detik lagi, 45 detik lagi saya harus undur diri dari teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan, ya, dalam kesempatan ini bisa menjadi perenungan bagi kita semua, membawa berkat bagi kita semua. Biarlah firman yang saya tabur jatuh di tanah yang subur, lalu berbuah dan berbuah lebat, ya. Tetapi kalau ada yang jatuh di bebatuan, di rumput berduri, ya, semoga Roh Kudus, ya, semoga Tuhan beracara dengan Anda, ya, dan semoga Tuhan masih memberikan kesempatan untuk mendapatkan kasih karunia itu bagi teman-teman semuanya.